Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faker Terahel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 maqadirul. Sesuai judulnya, 4 maqadirul ini berjumlah 4. Yang pertama, ketika kita diberi nikmat maka supaya bersyukur. Yang kedua, ketika kita diberi qadar salah maka kita supaya bertobat. Yang ketiga, ketika kita diberi cobaan maka supaya bersabar. Dan yang keempat, ketika kita diberi musibah maka kita supaya istirja. Kita akan bahas lebih dalam satu persatu tentang ini. Jadi yang pertama tadi adalah ketika kita diberi nikmat maka kita supaya bersyukur. Pengertian syukur itu adalah, kalau secara makna itu adalah berterima kasih. Nah, kalau secara istilah adalah sesuatu atau cara berterima kasih kita terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh seseorang terhadap kita. Nah, kalau kaitannya ke Allah berarti kita berterima kasih atau mensyukuri atas semua nikmat-nikmat dari Allah. Nah, kalau kita di situ ketika diberi nikmat kita bisa bersyukur, maka kita akan mendapatkan kefadolan dari bersyukur, termasuk kita akan dicintai oleh Allah, kita akan tidak akan disisa oleh Allah, dan bahkan Allah akan menambah nikmatnya terhadap kita. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum ma yaf'alullahu bi adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, tadi adalah salah satunya, kalau kita bisa bersyukur maka kita akan disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah itu kita minta apa saja pasti akan diberi, pasti akan dikasih. Kayak ada yang mengatakan qaddim ilallahi ma yuhibbu yutika Allahu ma tuhibbu. Datangkanlah atau dahulukanlah apa-apa yang Allah senangi, maka Allah akan memberimu apa yang kamu senangi. Artinya kalau kita mau mendapatkan apa yang kita mau, mendapatkan apa yang kita senangi, kita harus menyenangkan Allah terlebih dahulu. Salah satunya dengan cara bersyukur. Ketika diberi nikmat maka supaya bersyukur. Nah, adapun cara bersyukur ini ada dua, yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Asyukru fil qauli wa fi'lun. Syukur itu dengan perbuatan dan dengan perkataan dan perbuatan. Untuk bersyukur dengan ucapan itu adalah dengan mengatakan kalimat-kalimat pujian, termasuk kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, boleh pakai dengan bahasa kita, bahasa negara kita, terima kasih atau matur nuwun, hatur nuwun dan lain-lain. Akan tetapi kalimat syukur yang paling utama, paling tinggi itu adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillahi ra'sus syukur, alhamdulillah itu kepalanya syukur. Kemudian untuk yang bersyukur dengan perbuatan itu ada dua cara, yaitu dengan mengepolkan ibadah-ibadah wajib, kemudian juga meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Nah, dalam hal ini kita diperintahkan untuk mempunyai amalan andalan. Masing-masing harus mempunyai amalan andalan, yaitu adalah amalan-amalan sunnah yang rutin kita kerjakan. Boleh itu sholat duha, sholat tahajud, ataupun puasa sunnah, apapun lainnya, yang penting amalan sunnah yang rutin kita kerjakan. Nah, itu untuk syukur kepada Allah. Kemudian kita juga harus syukur terhadap manusia. Mungkin ada teman kita atau saudara kita memberi sesuatu, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun memberi sesuatu, maka kita harus mensyukurinya. La yashkurillah ma la yashkurun nas. Orang yang belum syukur terhadap manusia itu belum dikatakan syukur terhadap Allah. Padahal orang yang tidak syukur itu tidak akan bisa masuk surga. Orang bisa masuk surga itu ya karena syukur. Kita ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain itu adalah wujud dari syukur. Makanya syukur terhadap
manusia itu juga penting. Kemudian yang kedua, ketika kita diberi qadar salah, maka kita di situ supaya bertaubat. Nah, ini sudah menjadi salah satu sifat dari orang iman, yaitu ketika dia berbuat salah maka dia langsung ingat Allah dan minta ampun. Waladina idza fa'alu fa'asyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika orang iman berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka dia langsung ingat kepada Allah dan langsung minta ampun. Nah, kenapa kita kalau berbuat salah harus bertobat? Karena Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannah. Jadi Allah perintah, wahai orang-orang iman, ketika kalian berbuat salah maka taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang betul-betul, taubat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar bahwa kita tidak akan mengulanginya kembali. Nah, barangkali ketika kalian sudah taubat, barangkali Allah akan mengampuni kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Makanya kita ketika berbuat salah harus bertaubat. Nah, bahkan kalau dalam hadis itu mengatakan lau akhta'tum hatta tablughu khatayakum sama tsumma tubtum lataba alaikum. Seandainya kalian berbuat dosa, berbuat salah sampai-sampai dosa kalian itu menumpuk setinggi langit, bisa kita bayangkan antara dunia dan langit itu tingginya sangat-sangat jauh sekali, sangat-sangat tinggi sekali. Nah, dosa kita sebanyak itu, kemudian kalau kita mau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Nah, kalau kita punya salah, kalau kita berbuat dosa, maka kita segeralah bertaubat. Jangan putus asa. Saya sudah berbuat dosa, sekalian saja berbuat dosa. Jangan seperti itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusahum la taqnatu mir rauhillah. Wahai hamba-hambaku yang melewati batas, kalian janganlah putus asa dari rahmatku Allah. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Makanya kita tidak perlu lagi putus asa dari rahmat Allah. Apa? Orang salah itu wajar. Semua orang punya salah, semua orang punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak turun Adam itu tempatnya salah, punya dosa. Akan tetapi wa khairul khata'ina tawabin, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita salah maka langsung minta ampun kepada Allah. Kita taubat kepada Allah. Karena orang salah sekali itu wajar. Yang gak wajar itu adalah orang salah sekali kemudian dia mengulanginya kembali. Nah, adapun urutan-urutan taubat itu adalah, yang pertama adalah kita harus mengakui kesalahan. Kemudian kedua, kita harus kapok, menyesal. Kemudian setelah itu kita minta ampun kepada Allah. Kemudian yang terakhir kita mengerjakan kafarah. Kemudian yang ketiga, ketika kita diberi cobaan maka kita supaya bersabar. Cobaan itu adalah sesuatu, entah itu baik atau tidak, yang menimpa pada orang iman. Yang tujuannya Allah itu adalah untuk mengetahui apakah orang itu benar-benar iman, apakah orang itu benar-benar jujur, apakah orang itu hanya main-main saja imannya. Allah mencoba orang iman itu bukan berarti Allah tidak sayang pada orang iman, bukan berarti Allah
itu nggak suka terhadap orang iman. Akan tetapi Allah mencoba orang iman itu untuk membuktikan apakah orang ini benar-benar iman, apakah orang ini benar-benar sabar dalam keimanannya. Dan ini berlaku bagi semua orang iman, tidak hanya orang-orang iman yang berbuat salah saja. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah. Jadi semua orang iman, tidak ada khusus untuk orang-orang yang salah saja. Nah, untuk mensikapi cobaan yang diberikan oleh Allah itu, kita harus bersabar. Nah, apa sabar itu? Sabar itu adalah berpegang teguh dalam kebenaran dalam keadaan apapun. Keadaan susah, keadaan senang, keadaan enak, keadaan tidak enak, keadaan banyak uang, keadaan tidak banyak uang, keadaan kaya, keadaan fakir. Itu namanya sabar. Bukan kita dipukul kemudian kita diam, itu bukan namanya sabar. Kan tetapi itu namanya bodoh dan lemah. Jadi bukan itu yang namanya sabar. Sabar itu dalam keadaan kaya, dia tidak israf, dia tetap sambung, dia tidak judi, tidak main cewek, tidak berbuat maksiat. Nah, itulah yang namanya sabar. Kemudian keadaan fakir juga dia tidak tetap bisa sambung, tetap ngaji. Nah, itulah yang namanya sabar. Nah, sabar ini ada dua, yaitu sabar menjalani perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan atau keharaman-keharaman Allah. Nah, ada satu hadis yang mengatakan kamu jangan doa minta sabar karena nanti kamu akan banyak cobaan. Akan tetapi ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa pukul-pukulan, bisa kelahi, bisa menang dalam perkelahian. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa sabar, bisa memaafkan. Bahkan dijelaskan dalam hadis, wa ma utiya ahadun khairun wa unsa'a minas sabr. Jadi seseorang itu tidak diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih mencukupi segala sesuatu daripada pemberian kesabaran. Artinya kalau orang sudah diberi kesabaran itu akan bisa mencukupi segala sesuatu. Ada juga dalil wal asr innal insana lafi khusr ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah janji semua orang yang ada di dunia ini akan rugi kecuali orang-orang iman dan beramal soleh yang nasihat yang isinya itu kebenaran dan kesabaran. Al-haqqu ma'as sabr. Kebenaran itu bersama kesabaran. Kalau tidak ada sabar, maka kebenaran ini gak akan jalan. Nah, maka jangan takut untuk minta doa kesabaran. Kalau kita sudah diberi kesabaran, kemudian banyak cobaan-cobaan yang datang, yaitu wajar karena cobaan itu adalah ujian kesabaran. Dan memang kita hidup ini harus sabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dia orang-orang yang sabar. Laisal jaza fawqa sabr. Tidak ada pembalasan yang lebih di atas kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah pembalasan yang paling baik di hari kiamat nanti. Maka dari itu untuk menyikapi cobaan-cobaan yang banyak, cobaan-cobaan yang berat seperti
keadaan ini, keadaan kita, seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja ini, maka kita harus menyikapi dengan kesabaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika kita diberi musibah, maka kita di situ supaya istirja. Kullu syai'in asobal mu'min mimma yakrahu. Jadi musibah itu adalah segala sesuatu yang tidak disukai orang iman yang menimpa pada orang iman itu. Nah, Allah memberi kita musibah, memberi musibah terhadap orang iman itu bukan berarti Allah tidak senang pada kita, akan tetapi mungkin Allah memberi musibah terhadap kita itu mungkin sebelumnya kita berbuat salah atau berbuat dosa. Nah, di situ Allah ingin mengingatkan kita dengan musibah. Nah, ketika kita diberi musibah oleh Allah, maka kita supaya istirja. Nah, sebenarnya sikap dalam menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ngerusulo, marah-marah, jengkel-jengkel sendiri. Kemudian yang kedua itu bisa sabar. Kemudian yang ketiga istirja, dan yang terakhir yang paling susah itu adalah bersyukur. Kenapa saya katakan yang paling susah? Karena bisa kita bayangkan orang diberi musibah, diberikan kesusahan, dia malah di situ bersyukur. Nah, contohnya seperti Nabi Ayub itu adalah seseorang yang sangat-sangat kaya raya. Rumahnya istana, kemudian anak-anaknya banyak, hartanya banyak, istrinya banyak. Nah, tapi kemudian suatu hari dia diberi musibah oleh Allah, yaitu dengan rumahnya dibakar, sehingga anak-anaknya mati, hartanya habis. Kemudian istri-istrinya meninggalkan Nabi Ayub sendirian. Dan ditambah lagi Nabi Ayub diberi penyakit kulit, sampai-sampai seluruh tubuhnya itu penuh dengan ulat-ulat, yaitu selama 7 tahun. Tapi kemudian apa yang Nabi Ayub katakan? Nabi Ayub mengatakan, Alhamdulillahi akhoda. Alhamdulillah Allah telah mengambil titipan-titipannya, nikmat-nikmatnya terhadap saya. Mengapa dia senang? Mengapa dia bersyukur? Karena dia tahu bahwa nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya itu hanyalah cobaan dari Allah, sehingga ketika cobaan-cobaan itu hilang, akhirnya dia bersyukur. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, ketika kita diberi cobaan, ketika kita diberi musibah, maka kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, atas semua keadaan. Alhamdulillah, selesai. Insya Allah cukup, itu saja yang bisa sampaikan. Insya Allah kalau kita bisa mengerjakan 4 ini, ketika kita diberi nikmat bersyukur, ketika kita diberi qadar salah kita taubat, kemudian ketika kita diberi cobaan kita bisa bersabar, kemudian yang terakhir kita diberi musibah kita bisa istirja, apalagi bersyukur, maka insya Allah kita akan bisa merasakan manisnya hidup, manisnya keimanan. Insya Allah cukup. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.